Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariatul Hasanah, NIM 2107451 dari kelas A2, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai kata ganti dalam bahasa Aceh. Kata ganti atau pronomina ialah kata yang dapat menggantikan benda karena dapat menggantikan kata benda. Kata ganti dapat digolongkan sebagai kata benda. Kata ganti terbagi atas beberapa jenis, yaitu kata ganti orang, kata ganti petunjuk, dan kata ganti penanya. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti juga terbagi dalam menjadi beberapa kategori, mulai dari kata ganti orang, kata ganti pemilik, dan kata ganti petunjuk, kata ganti penanya, dan kata ganti penghubung. Adapun penjelasan mengenai kata ganti orang, yaitu kata ganti orang atau persona nomina ada terbagi menjadi 3 macam, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama itu terbagi juga menjadi 2. Yang pertama kata ganti orang pertama tunggal. Yang kedua itu kata ganti orang pertama jamak. Kata ganti orang pertama tunggal contohnya seperti lon atau long saya, ke aku, atau ulun atau ulung saya. Selanjutnya contoh kata ganti orang pertama jamak. Contohnya itu kamo artinya kami, getanyo artinya kita. Selanjutnya kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua contohnya drone yang artinya saudara. Yang kedua gata yang artinya Anda atau saudara. Yang selanjutnya ada kah atau kamu. Kata drone, gata, dan kah merupakan kata ganti orang kedua tunggal. Untuk menyatakan jamak, biasanya kata-kata itu ditambahkan kata madun, semua, atau awak, yaitu orang. Contohnya dronoh madum artinya Anda semua. Yang kedua contohnya lagi awak dronoh yang artinya orang atau Anda. Gata madum yang artinya Anda semua, kalian. Yang selanjutnya ada kah madum, kamu sekalian gitu. Adapun contoh kalimatnya seperti hainyo kamu pegah bak gata madum. Hal ini kami katakan kepada kalian. Yang selanjutnya lagi awak kahbe karutad, kalian jangan ribut sekali. Selanjutnya kata ganti orang ketiga. Bahasa Aceh memiliki kata ganti orang ketiga yang meliputi yaitu contohnya seperti donahnya yang artinya beliau, gobnyan yang artinya beliau juga, jih yang artinya dia. Dalam bahasa Aceh, kata ganti orang tersebut memiliki bentuk imbuhan kata ganti orang yang disebut juga klitika. Imbuhan kata ganti orang itu merupakan singkatan dari ganti orang. Imbuhan kata ganti orang ada 2 macam. Yang pertama awalan ganti orang, dan yang kedua akhiran kata ganti orang. Awalan kata ganti orang adalah singkatan kata ganti orang yang melekat pada awal kata. Akhirnya kata ganti orang adalah singkatan kata ganti orang yang melekat pada akhir kata. Imbuhan kata ganti orang terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama di awalan kata ganti orang, dan yang kedua di akhiran kata ganti orang. Awalan kata ganti orang adalah singkatan kata ganti orang yang melekat pada awal kata. Yang kedua akhiran kata ganti orang yang adalah singkatan kata ganti orang yang melekat pada akhiran kata. Selanjutnya ada kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama kata ganti petunjuk umum, dan yang kedua kata ganti penanya. Yang pertama itu kata ganti penunjuk umum.
dalam bahasa Aceh dikenal menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu kata nyo, nyan, dan je. Ketiga kata ini dijuluskan contohnya seperti bukunyo atau buku ini. Selanjutnya contohnya gesinyo atau pensil ini. Contohnya lagi kebaunyo atau kerbau ini. Contoh pemakaian kalimatnya seperti nyo bulan mulut atau ini bulan maulid. Selanjutnya kata nyan digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang agak dekat dengan pembicara. Contohnya bungong nyan atau bunga itu, anak nyan atau anak itu, contohnya lagi buku nyan, buku itu. Kata je itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jaraknya jauh dari pembicara. Contohnya gunung je, gunung itu. Nah, anak je, anak itu. Selanjutnya lagi contohnya buku je, buku itu. Selanjutnya lagi ada kata ganti penanya. Dalam bahasa Aceh dijumpai sejumlah kata tanya, yaitu pe yang artinya apa, pat artinya di mana, so siapa, doh yang mana, dan ho artinya kemana. Kata pe atau apa digunakan untuk menanyakan benda atau yang dibendakan. Misalnya pahabar artinya apa kabar. Sekian dari penjelasan saya mengenai kata ganti bahasa Aceh. Jika ada yang salah dalam pengucapan kata saya atau kosakata saya yang salah, saya mohon maaf karena di sini saya masih dalam proses belajar untuk mengenai kosakata dalam bahasa Aceh. Semoga apa yang saya sampaikan sekarang ini dapat memberi wawasan yang lebih untuk teman-teman dan bermanfaat bagi teman-teman juga. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.